Halo semuanya, saya Muhammad Firdaus dan kali ini saya ingin menjelaskan tentang Notescan AI, revolusi catatan digital. Ya teman-teman, Notescan AI adalah sebuah aplikasi berbasis Java yang dirancang untuk memudahkan proses digitalisasi dan pencatatan informasi dari sumber fisik seperti buku atau gambar. Aplikasi ini juga menggunakan teknologi OCR atau Optical Character Recognition dan ML-Kit text recognition untuk mengenali teks dari gambar ataupun dokumen yang dipindai, lalu mengubahnya menjadi catatan digital yang dapat diedit dan disimpan. Oke, sebelum kita lanjut, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Pertama ada saya sendiri, Muhammad Firdaus, lalu ada Muhammad Iqbal, Radit Raikwan Warifin, dan terakhir ada Ahmad Ridho Septian. Nah, lanjut. Di bagian ini saya akan menjelaskan bagaimana kami menyusun pekerjaan proyek dalam beberapa tahap menggunakan metode Scrum. Kami membagi pekerjaan ke dalam 6 sprint. Masing-masing difokuskan untuk menyelesaikan bagian penting dari aplikasi pada sprint. Nah, pada sprint 1, kami mulai dari hal paling mendasar, yaitu rancangan proyek dan pemilihan model machine learning untuk pengenalan teks dari gambar. Nah, kemudian di sprint kedua ini fokus kami itu adalah membuat layout awal aplikasi dan mulai mengimplementasikannya dengan fitur pengenalan teks menggunakan ML-Kit Text Recognition. Nah, lalu masuk ke sprint ketiga. Sprint ketiga ini kami menambahkan fitur CRUD untuk catatan dan menambahkan splash screen dan mulai mengintegrasikan aplikasi dengan Firebase real-time database agar datanya itu tersimpan secara cloud. Lalu pada sprint keempat kami menambahkan fitur profil pengguna serta fitur untuk mengubah hasil teks menjadi file PDF yang bisa diunduh. Nah, pada sprint 5 kami memanfaatkan untuk meningkatkan kualitas aplikasi eh, dengan menambahkan kemampuan OCR agar bisa mendeteksi teks dalam berbagai bahasa dan berbagai gaya font. Selain itu, kami juga melakukan perbaikan antarmuka agar tampilannya lebih menarik dan nyaman digunakan. Gitu. Nah, lalu di sprint ke-6 kami menyelesaikan fitur pelengkap seperti update tombol delete dan seleksi catatan dan lain-lain, serta membuat CMS berbasis web menggunakan React untuk mengelola data catatan dari sisi admin. Nah, lalu setelah semua tahapan ini kami susun dalam bentuk timeline yang terstruktur dan berurutan agar setiap tugas bisa diselesaikan tepat waktu seperti ini. Nah, untuk mendukung proses tersebut, kami juga membuat gancar sebagai panduan visual grafik. Grafik ini menunjukkan dengan jelas kapan sebuah fitur dimulai, durasi pekerjaannya, dan bagaimana suatu sprint berlanjut ke sprint berikutnya. Dengan adanya gancar ini, kami dapat memastikan bahwa semua pekerjaan berjalan sesuai jadwal dan bila ada keterlambatan, tim dapat segera melakukan penyesuaian. Kurang lebih dari saya seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya yang lain. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu memasuki storyboard dari sebuah aplikasi Notescan AI. Nah, di storyboard ini kami digunakan untuk menambahkan alur navigasi antar layar dari aplikasi. Nah, di mana ini kita membuat sebuah 4 tampilan utama. Yang pertama yaitu splash screen. Nah, di splash screen ini tampilan awal saat aplikasi buka, yang dimana menampilkan logo ataupun nama aplikasi Notescan AI. Nah, yang bertujuan ini untuk branding dan memberikan waktu loading. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua, yaitu menu utama. Nah, yang di menu utama ini yaitu kita menampilkan daftar hasil scan note dari pengguna, yang dimana dilengkapi dengan fitur pencarian dan kamera dan juga sebagai ke profile. Nah, dimana hero section ini berisi gambar dari ilustrasi yang menarik perhatian sehingga begitu bagus. Nah, yang ketiga ini yaitu detail note, yang dimana detail note ini menampilkan hasil dari note yang dari proses scan dari kamera tersebut, yang dimana di sini kita berisi teks hasil dari scan dan juga tanggal dari scan, yang dimana kita menambahkan sebuah fitur untuk mengunduh sebagai PDF. Nah, yang terakhir yaitu profile. Nah, di profile ini kita cuma hanya menampilkan sebagai informasi pengguna dan juga kita menambahkan tersedia sebagai tombol save dan juga delete. Nah, selanjutnya yaitu kita memasuki mockup atau wireframe.
Nah, di mockup ini dari menu halaman splash screen, yang dimana pada tampilan splash screen ini kita menggunakan langsung melihat nama aplikasi Notscan AI yang tadi di tengah layar, dan didesain ini bertujuan untuk memperkenalkan aplikasi kita secara langsung dengan nuansa yang clean, bersih, modern, dan bagus. Nah, home ini yaitu untuk menampilkan hasil scan dalam bentuk grid. Nah, bentuk grid sehingga mudah dilihat dan dikelola, yang dimana warna yang konsisten membuatnya rapi, dan tombol kamera di kanan bawah memungkinkan pengguna untuk langsung melakukannya. Nah, di detail note ini tampilannya itu hasil pemindaian dari catatan pengguna, yang dimana desain ini bersih dan fokus pada isi teks, sehingga agar pengguna itu bisa membaca atau menyalin hasil catatan yang mereka buat. Nah, di profil ini yaitu kita memungkinkan pengguna untuk mengelola akun mereka, yang dimana menyediakan tombol save untuk menyimpan dan untuk menyimpan data, dan berwarna merah ini kita untuk menghapus dari tindakan konfirmasi jika pengguna ingin menghapus sesuatu. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian UI UX dari aplikasi Notscan AI. Desain UI atau tampilan antarmuka aplikasi kami menggunakan pendekatan minimalis dengan warna dasar putih dan aksen merah tua. Ini memberi kesan profesional dan nyaman dilihat. Untuk UX atau User Experience, kami memikirkan bagaimana agar pengguna bisa menggunakan aplikasi ini tanpa bingung. Menu navigasi kami ada di bawah, cukup dengan ikon-ikon umum seperti kamera dan profil. Kami juga kami juga menambahkan indikator status warna hijau di setiap catatan agar pengguna tahu mana yang sudah diproses. Tujuan utama kami adalah menciptakan pengalaman yang cepat, mudah, dan nyaman untuk men-scan dan melihat catatan yang sudah dipindai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan halaman splash screen. Halaman ini berfungsi sebagai pengenalan identitas aplikasi saat pertama kali dibuka. Halaman ini memberikan waktu untuk melakukan inisialisasi seperti loading resource atau pengecekan login. Halaman ini menampilkan brand aplikasi kami secara sederhana namun profesional untuk menciptakan kesan pertama yang baik. Desain minimalis agar cepat dan tidak membingungkan pengguna. Selanjutnya yaitu halaman layar utama. Layar ini adalah dashboard utama pengguna setelah login atau membuka aplikasi. Floating Action Button atau FAB di kanan bawah yang berbentuk kamera ini berfungsi agar pengguna bisa langsung memindai catatan baru. Setiap kotak mempresentasikan suatu hasil scan yang sudah disimpan. Bulatan hijau ini sebagai penanda status, misalnya ingin menselect catatan mana saja yang ingin dipin atau dihapus. Selanjutnya, halaman detail note. Halaman ini menampilkan isi catatan dari hasil pemindaian scan yang sudah di-scan dari kamera. Teks ini dihasilkan dari proses OCR atau Optical Character Recognition. Desain clean digunakan untuk mempermudah membaca isi note oleh pengguna. Terdapat informasi tambahan seperti tanggal, waktu, atau opsi menyimpan sebagai PDF. Selanjutnya, halaman profil. Halaman ini menampilkan informasi dasar pengguna seperti nama dan foto. Tombol kamera ini digunakan untuk mengubah profil kita. Kita bisa mengambil gambar dari galeri. Tombol Save digunakan untuk menyimpan perubahan atau pengaturan. Tombol Delete digunakan untuk menghapus gambar atau foto jika tidak sesuai. Desain dibuat simpel dan jelas agar pengguna tidak bingung dalam menggunakan fitur-fitur ini. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang selanjutnya. Hai, nama saya Ahmad Ridho Septian. Di sini saya akan menjelaskan
dari file program Java dan layout XML. Mulai dari program Java terdiri dari beberapa file di dalamnya, yaitu ada avatar adapter, home activity, node adapter, dan lain-lain. Dan pada folder layout terdiri dari activity home XML, activity node detail XML, activity profile upload XML, dan lain-lain. Di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut dari program file Java. Oke, yang pertama ini ada splash screen activity. Ini adalah layar pembuka. Saat aplikasi pertama kali dijalankan, akan muncul animasi teks Node.scan AI dalam format GIF dengan durasi 3 detik. Next, ada yang kedua itu ada home activity Java. Ini adalah halaman utama aplikasi. Di sini pengguna dapat melihat semua daftar catatan, dan yang paling menarik itu ada fitur ambil gambar. Jadi pengguna bisa ambil gambar dari kamera atau dari galeri, lalu gambar tersebut diproses dan menjadi teks secara otomatis. Jadi misalnya kita ambil foto atau gambar, lalu teks tersebut dikenali menggunakan sistem OCR. Biasanya ini menggunakan MLKit dari Google. Selanjutnya yaitu ada Node Java. File ini berisi model data catatan. Jadi setiap catatan punya beberapa properti kayak judul, isi, waktu dibuat. File ini fungsinya biar data bisa diatur dan diproses lebih rapi. Selanjutnya ada Node Adapter Java. Adapter ini tugasnya buat nampilin data ke dalam Researcher View. Yang kelima ada Node Detail Activity Java. Jadi kalau pengguna klik dari salah satu catatan, halaman ini akan tampil. Di sini isi catatan ditampilkan lebih lengkap. Kita ambil datanya lewat intent, jadi datanya dikirim dari home activity. Yang keenam ada profile upload activity Java dan profile preference manager Java. Bagian ini fungsinya buat upload dan simpan info profil pengguna seperti nama dan avatar. Jadi pengguna bisa ganti profil dan data disimpan di share preference. Oke, selanjutnya kita memasuki pada layout XML. Yang pertama, activity splash screen. Layout untuk splash screen ini tampil teks Node.scan AI dengan animasi GIF. Lalu yang kedua ada activity home. Layout ini dipakai buat halaman utama, terdiri dari search bar, icon profil, teks Node.scan AI, lalu ada Researcher View untuk menampilkan daftar catatan. Lalu yang paling bawah itu ada voting button, voting camera button. Ini fungsinya untuk mengambil gambar yang sudah dijelaskan tadi. Oke, item Node XML. Ini adalah desain untuk satu item catatan di dalam Researcher View tadi, agar data bisa disimpan di dalam satu node. Selanjutnya ada activity node detail. Layout ini buat halaman detail catatan. Di sini user bisa edit, kelima ada activity profile upload.
Ini merupakan tampilan untuk pengguna yang mau upload profil atau ganti avatar. Bisa ganti nama, bisa ganti profilnya. Oke, next. Yang keenam ada dialog edit XML. Di sini pengguna bisa edit catatannya dari judul, isi. Oke. Yang terakhir ada item avatar XML. Ini layout buat satu avatar pilihan. Jadi user bisa memilih avatarnya sesuai dengan yang diinginkan. Oke, mungkin segitu saja yang hanya bisa saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.